Jujur tasty. Saya bukan pribadi yang suka minum susu setiap hari, tapi bukan berarti saya tidak mengetahui produk-produk susu saat ini. Saya juga seorang ayah, di mana saya sangat selektif dengan makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh anak saya. Salah satunya adalah produk susu. Ketika saya mengetahui produk ini atau brand Greenfield ini, yang ada di kepala saya hanya kesehatan. Karena yang saya ketahui di awal, Greenfield ini memiliki komposisi susu lebih tinggi daripada gula. Video ini adalah tugas ujian tengah semester saya, mata kuliah pengelolaan media digital, dengan saya Muhammad Fakih, NIM 122106073, dengan dosen pengampu Mas Faris Budiman. Ketika saya ditanyakan terkait strategi organik pada brand ini, yang ada di kepala saya lagi-lagi hanya health value, tentang kesehatan. Jadi saya tidak ragu untuk memberikan produk ini kepada anak saya karena memang saya mengetahui cukup betul tentang komposisi yang ada di kandungan susu ini. Strategi organiknya mereka cukup berhasil terhadap saya pribadi. Lalu ketika ditanyakan kembali tentang konten plan mereka, lagi-lagi saya mengatakan mereka berhasil. Kenapa? Karena ketika saya melihat secara langsung media sosial Instagramnya mereka, yang pertama kali saya rasakan adalah kenyamanan. Saya melihat tampilan konten plan mereka sangat cukup baik. Saya merasa nyaman. Karena buat saya, ketika pertama kali melihat sesuatu, nyaman terlebih dahulu. Dari nyaman saya akan merasakan ketertarikan yang lebih, sehingga saya akan berlama-lama melihat konten-konten dari mereka. Tidak bosan. Selain menampilkan atau menyuguhkan informasi tentang produk mereka, mereka juga sangat memperhatikan konten-konten lainnya. Salah satunya adalah ucapan di hari besar. Mereka lakukan itu dan itu cukup baik karena saya pribadi sebagai pelaku konten kreator juga pernah bekerja membuat konten plan, saya menilai sangat baik. Lalu untuk saran dan feedback dari saya berani katakan mereka sudah mengemas sedemikian baiknya dari mereka punya produk. Mungkin susu yang tadi saya minum itu tidak 100% mengandung susu murni, tapi mereka ada yang benar-benar 100% dari produk mereka, yaitu Greenfield Fresh Milk, di susu murni 100%. Lalu mereka juga mengemas promosi mereka melalui media sosial, mereka punya konten plan yang sangat baik. Jadi ini tuh suatu produk yang memang sudah dikemas atau di planning dengan baik menurut saya, dan itu tugas nomor 1. Lalu tugas nomor 2-nya strategi non organik pada produk secangkir lagi namanya. Sedikit menjelaskan teman-teman, strategi organik dan strategi non organik perbedaannya apa. Sederhananya yang saya pahami adalah strategi organik dia benar-benar murni tanpa ada bantuan seperti bantuan atau ads. Di media sosial ada namanya ads, atau dipromosikan atau melalui iklan, membuat iklan. Brand Greenfield ini mereka organik, mereka tidak menggunakan ads. Tapi kalau secangkir lagi dengan produk yang ini, mereka menggunakan strategi non organik. Lalu tugasnya uraikan bagaimana insight yang saya dapatkan dengan data analitik ini, analitik non organiknya mereka atau brand secangkir lagi. Ada reach, impression, profile, dan ad. Satu-satu akan saya bahas. Pertama adalah reach dan impression. Ketika salah satu produk menggunakan promosi reach dan impression, ini memang hampir sama tetapi
cara bacanya berbeda. Sederhananya seperti itu, teman-teman. Sederhananya saya menjelaskan, kalau reads ini membaca satu data atau satu akun satu data. Tapi kalau impression, satu akun per klik yang dilihat. Contoh, misal saya melihat secangkir lagi. Secara reads, kalau hari ini saya melihat, mengklik iklan itu, melihat iklan itu. Yang dibaca oleh reads hanya satu saja. Tapi kalau impression, padahal kalau hari itu saya melihatnya bisa 5 kali. Toh, misalnya di hari itu saya melihat pagi iklan itu, saya mengklik. Lalu kedua saya klik lagi, ketiga saya klik lagi sampai kelima. Yang dibaca impression adalah 5, bukannya satu. Jadi di situ terlihat jelas bahwa impression lebih banyak dibandingkan reach. Reach ada 6.785, sedangkan impression bisa mencapai 8.526. Lalu interaksinya terbaca, post interaction itu ada 78, like ada 68, komen ada 2, save 6, dan share 2. Nyambung dengan berapa banyak yang melihat, dengan berapa banyak yang menyukai, komen, save and share, menurut saya masih kurang tepat ya. Ini nggak tahu kurangnya dari konten mereka atau bagaimana. Menurut saya yang lihat di atas 1.000 bahkan bisa mencapai 5.000 ke atas, tapi yang like di bawah 100, ini menurut saya masih kurang pas. Jadi goalsnya itu menurut saya masih kurang. Dan di sini juga bisa membaca rata-rata usia yang melihat iklan ini. Yang paling banyak di usia 25-34 tahun, itu ada 60,2%. Selebihnya ada di 18-24 tahun, ada 25,8%. Dan terakhir 35-44 tahun, 13,9%. Lalu masuk ke profile dengan iklan ini, berapa banyak yang melihat atau profile activity. Itu ada 165 yang masuk ke profilnya. Profile visitnya ada 152, external link tabs-nya ada 6, follow-nya nambah 7. Dan ini bisa dilihat juga top location-nya itu bahkan hampir 100 ya, beda 0,1%. 99,9% itu di Jakarta, selebihnya di berbagai wilayah. Lalu ke sisi sebelahnya, itu profile visitnya 136. Jadi cost atau pengeluaran dari iklan ini statusnya udah komplit ya. Ini mereka membuat iklan ini selama 2 hari dengan biaya Rp93.475. Kalau dikategorikan, diperkecil lagi itu 687 untuk satu kliknya atau untuk satu orang yang melihatnya. Menurut saya masih murah ya, di bawah 100.000 untuk sebuah iklan selama 2 hari. Karena bicara iklan, kalau misalnya di TV per sekian detiknya itu yang saya ketahui cukup mahal ya. Tapi untuk angkanya memang bervariasi, berbeda-beda, berbeda waktu juga. Siang, pagi, sampai tengah malam pun itu berbeda angkanya. Untuk sisi iklan di media televisi. Tapi kalau untuk di media sosial ini masih kategori yang murah, dengan 2 hari di angka Rp93.614. Dan di sini juga lebih banyak laki-laki dibanding perempuan yang melihat iklan ini. Persentasinya 69,1% laki-laki, 30,9% perempuan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan dalam tugas pengelolaan media digital ujian tengah semester ini. Saya Muhammad Fakih mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.